Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di kuliah ke-11. Hari ini saya akan menjelaskan contoh proposal kelayakan usaha yang sudah disusun oleh angkatan sebelumnya. Jadi nanti dalam rangka penyusunan proposal kelayakan usaha, mahasiswa bisa mengikuti contoh yang saya sampaikan hari ini. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, sebetulnya tidak ada format baku terkait dengan seperti apa sih seharusnya proposal kelayakan usaha. Tetapi sebuah proposal kelayakan usaha yang baik itu mengandung beberapa substansi aspek yang seharusnya dibahas di dalam proposal kelayakan usaha. Jadi kita tidak bicara template, tetapi proposal kelayakan usaha itu akan bicara tentang substansi-substansi yang harus ada di dalamnya ya. Seperti sudah Ibu sampaikan sebelumnya, paling tidak di dalam proposal kelayakan usaha itu ada substansi terkait dengan aspek hukum, kemudian aspek pasar dan pemasaran, lalu aspek teknis produksi, lalu aspek manajemen, dan aspek finansial. Kalau seandainya proposal kelayakan usaha itu akan dipakai digunakan dalam pengajuan tambahan modal kepada investor atau kepada perbankan, maka biasanya eee, proposal kelayakan usaha atau proposal kelayakan bisnisnya hanya sampai pada analisis finansial. Tetapi, kalau kita bicara, dalam konteks yang lebih luas bahwa, sebuah proyek itu sebetulnya tidak hanya berdampak kepada si pemilik usaha, tidak hanya berdampak kepada si investor, tidak hanya berdampak kepada perbankan yang membantu, penambahan modal usaha, tetapi sebetulnya sebuah usaha yang baik juga memasukkan aspek sosial dan ekonomi. Apa itu aspek sosial dan ekonomi? Aspek sosial dan ekonomi adalah, bagaimana dampak dari adanya proyek tersebut terhadap masyarakat sekitar, terhadap, pendapatan, pemerintah, kemudian terhadap, kesejahteraan masyarakat, terhadap mungkin bahkan kalau untuk proyek-proyek yang besar dalam konteks negara, misalnya pembangunan jalan tol, maka, kita juga harus melihat aspek, sosial ekonomi di mana proyek tersebut, tidak hanya berdampak pada adanya pendapatan bagi si investor, si pemilik usaha, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan ya. Eee Ibu izin share screen terlebih dahulu terkait dengan contoh, eee, proposal kelayakan usaha, ya ini adalah usaha pembuatan, pokcoy organik. Jadi usaha sebetulnya, hidroponik ya. Jadi kakak-kakak tingkatnya tahun lalu itu mencoba membangun usaha, hidroponik terutama untuk tanaman pokcoy. Ini anggotanya ada Kak Bayu, ada Kak Irfan, dan ada Kak Okta Kris Anggara. Nah, jadi pertama kali yang sebaiknya muncul di dalam proposal kelayakan usaha, terutama kalau untuk kita yang akan memulai, usaha kewirausahaan gitu ya, pertama kali yang harus muncul itu adalah apa sih logo produk kita, apa sih yang kita unggulkan itu bisa muncul di halaman awal, termasuk juga misalnya kontak person, kemudian bagaimana, produk kita bisa dibeli gitu ya, kalau ini mereka memasarkannya lewat Facebook, lewat Bukalapak, dan juga lewat, Instagram. Nah, di depan sekali setelah kita bicara tentang, logo usaha, informasi umum tentang usaha, maka kita sampaikan, executive summary. Apa itu executive summary? Executive summary adalah, ringkasan dari proyek, analisis kelayakan agribisnis yang sudah dilakukan. Intinya, terkait dengan penjelasan singkat mengenai aspek-aspek yang dibahas, sampai dengan apakah usaha itu layak atau tidak untuk dijalankan. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Jadi saya sudah memberikan template yang sebelumnya, sebagai panduan untuk membuat ya, tetapi dan ini adalah contohnya. Jadi yang pertama kali disampaikan di bab 1 adalah sejarah berdirinya usaha, lalu nanti ada visi dan misi usaha ya. Kemudian di bab 2 kita sudah bicara aspek pemasaran. Kita akan bicara bagaimana segmentasi pasar, bagaimana target pasar, bagaimana positioning produk kita terhadap produk lain yang ada di pasar. Lalu, setelah kita bicara tentang targeting, segmenting, dan positioning, kita juga akan bicara, sebetulnya produk yang akan kita hasilkan itu, ada nggak sih yang mau beli? Artinya kita bicara tentang permintaan.
Ya, kalau misalnya nanti karena ini baru latihan ya, maka permintaan ini boleh datanya adalah data hipotetik ya, jadi datanya jadi boleh saja. Tetapi satu yang perlu kita pahami ketika kita akan memulai usaha, maka tentu saja tidak boleh, eee permintaan itu lebih rendah daripada supply supply, atau produksi produksi dari produk tersebut yang sudah ada di pasar. Nah, ini penawaran. Jadi, misalnya ini bisa kita lihat secara langsung bahwa misalnya tahun 2019 itu permintaannya 8.500, tetapi pada tahun 2019 juga yang, hasil yang dihasilkan itu hanya kira-kira 2.000 atau 4.000. Artinya masih terbuka luas pasar untuk menghasilkan produk-produk, hidroponik. Nah, selanjutnya kita bisa hitung pangsa pasar, Ibu sudah jelaskan sebelumnya pangsa pasar seperti apa ya. Lalu ada strategi pasar, strategi pemasaran, apa yang kita lakukan, bentuk produknya kayak seperti apa, kemudian kemasan, ukuran produk ya, lalu mungkin packaging-nya seperti apa, lalu kita akan bicara harga, mau dijual harga bagaimana metode promosi yang digunakan sehingga nanti produk kita itu bisa dibeli di pasar, bisa ditemukan oleh konsumen, bisa masuk ke pasar. Nah, ini jadi kalau di sini yang digunakan adalah menggunakan media sosial seperti Instagram, kemudian menggunakan Facebook juga, dan juga mereka mencoba memasukkan, produknya di, Bukalapak. Lalu placement itu terkait dengan bagaimana cara, usaha kita itu bisa di-deliver ke konsumen. Misalnya juga dititipkan lewat, toko-toko sayur, kemudian minimarket, seperti itu. Tapi bisa saja pada produk-produk tertentu kita punya gerai, sendiri ya, jadi tidak harus kita titipkan ke, minimarket atau ke toko-toko sayur, tetapi juga memungkinkan misalnya usaha kita adalah usaha pembuatan, mie organik gitu ya, maka kita bisa punya, stand, sendiri gitu untuk toko kita. Lalu people terkait dengan berapa orang sih yang akan mengelola, apa sih, kebutuhan, apa sih persyaratan, orang-orang yang dibutuhkan untuk bekerja di project yang akan kita bangun, itu people. Proses itu berkaitan dengan, bagaimana aspek-aspek dalam pengolahan, jadi higienitasnya, kesehatannya, kemudian bagaimana pelayanan kepada konsumen gitu ya, itu proses. Lalu yang ketiga adalah aspek organisasi dan manajemen. Dalam aspek organisasi dan manajemen disampaikan terkait dengan nama usaha, pemiliknya, lokasi usaha, mungkin bentuk badan hukum, dan struktur organisasi. Ini contoh, jadi bisa disampaikan nanti struktur organisasinya seperti apa. Mungkin karena kalau untuk usaha-usaha baru atau wirausaha baru, maka untuk struktur organisasi kita bisa menggunakan struktur organisasi lini saja. Yang paling sederhana ketika mahasiswa mengambil mata kuliah dasar-dasar manajemen. Lalu juga disampaikan berapa jumlah staf, jabatannya apa, uraian tugasnya bagaimana, dan sistem penggajiannya seperti apa. Kita juga perlu menyampaikan terkait dengan perizinan bahwa, eee eee, usaha kita sebetulnya sudah mendapat izin, sudah punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sudah memiliki surat izin usaha, seperti itu ya. Jadi memang perlu disampaikan di perizinan. Lalu terkait dengan proyek, karena kegiatan kita belum berjalan, maka kita perlu menyusun time schedule terkait dengan proyek yang akan kita bangun, mulai dari praoperasi sampai dengan jadwal pelaksanaan. Kemudian kita masuk ke terkait dengan inventaris biaya. Apa sih sebetulnya biaya-biaya yang kita butuhkan untuk usaha yang kita bangun. Jadi mulai kita data satu persatu inventaris kantor dan supply yang kita perlukan. Karena ini adalah, produk, usaha hidroponik, maka tentu saja, inventarisnya itu berkaitan dengan inventaris untuk kegiatan-kegiatan hidroponik ya. Lalu kita masuk ke aspek produksi. Dalam aspek produksi, kita akan diminta untuk lebih merinci terkait dengan dimensi produk yang akan kita hasilkan. Lalu apa sih manfaat produk? Bisa dijelaskan nanti manfaat intinya apa, manfaat dasarnya apa, manfaat diharapkan, atau mungkin ada manfaat yang di atas diharapkan, ada manfaat potensial. Manfaat potensial itu sebetulnya manfaat yang sebetulnya ada di sayur tetapi belum terekspos dengan baik gitu ya. Misalnya ketika kita mengkonsumsi,
sayuran organik, maka kita terbebas dari konsumsi pestisida dan artinya akan memberikan kesehatan kepada konsumen dalam jangka panjang. Kegunaan produk, maka kita kelompokkan produk kita itu apa sih? Apakah convenience good, artinya dia produk pangan atau produk shopping good, atau juga bisa shipping good. Lalu disampaikan juga bagaimana proses produksi. Penyampaian mengenai proses produksi atau teknis produksi perlu disampaikan secara rinci. Kenapa? Karena hal ini berguna untuk memastikan bahwa si pemilik usaha memahami bagaimana proses produksi yang harus dilakukan. Jadi di sini disampaikan dengan detail bagaimana proses produksi sayuran pokcoy secara hidroponik itu mulai dilakukan, mulai dari pembenihan, kemudian nanti penyemaian, lalu masuk ke perawatan, dia mulai tumbuh, pindah tanam ya. Nah, kemudian masuk ke masa panen ya. Terus lalu bagaimana sih dropship dari produsen? Bagaimana caranya kita menyampaikan produk dari produsen, dari kita sebagai pemilik usaha kepada konsumen. Lalu perlu disampaikan juga kapasitas produksi. Hati-hati, kapasitas produksi juga jangan sampai melebihi permintaan. Karena kalau kapasitas produksi melebihi permintaan yang ada di depan, tentu berarti kita sudah menghasilkan kelebihan penawaran. Lalu kita data informasi terkait dengan tanah dan bangunan. Selanjutnya, kita masukkan juga peralatan hidroponik yang kita perlukan apa saja, termasuk unitnya dan harganya. Lalu mungkin kita perlu biaya-biaya lain, ada rekening listrik, mungkin air ya, atau mungkin telepon. Nah, setelah kita selesai mendata, maka masuk ke aspek keuangan. Yang pertama kali disampaikan dalam aspek keuangan itu adalah apakah usaha kita itu sumber modalnya dari milik sendiri atau ada juga bantuan dari luar. Jadi perlu disampaikan modal sendirinya berapa, dari luarnya berapa. Setelah itu kita sampaikan kebutuhan investasi, ini sama seperti di depan sebetulnya sudah pernah satu-satu. Kemudian kebutuhan modal kerja, berarti biaya operasional ya, lalu alokasi biaya tetapnya berapa, ada biaya variabel sebagai komponen biaya operasional. Dan, kita masuk dengan, aliran antara, berapa penerimaan dan pengeluaran. Di sini kita akan bisa menghitung, eee, di sini kita akan bisa ini laporan laba rugi ya sebetulnya karena ada depresiasi, ada penyusutan. Berapa sebetulnya pendapatan dari usaha kita. Dan selanjutnya kita sampaikan bagaimana hasil rekan usaha meliputi payback period, NPV-nya, kemudian IRR-nya ya. Jadi ini sudah disampaikan semua. IRR-nya misalnya 257%, net BC-nya 8,93, BEP terjadi pada misalnya untuk usaha ini pada 527 kilogram atau pada pendapatan 31.641. Nah, selanjutnya kita sampaikan informasi terkait arus kas. Inilah tadi hasil perhitungan NPV IRR. Nah, di lampiran kita akan menyampaikan secara detail bagaimana kelayakan finansialnya dilakukan. Hati-hati dalam melakukan kelayakan finansial. Kenapa? Yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita melakukan analisis finansial eee, adalah memastikan asumsi apa yang harus kita lakukan. Kenapa kita perlu menggunakan asumsi ketika kita menyusun, proposal kelayakan usaha agribisnis? Karena usaha agribisnis yang akan kita susun itu sebetulnya belum berjalan. Artinya kita sebetulnya tidak punya data yang pasti. Berapa sih biaya yang, real dikeluarkan? Maka biaya-biaya yang kita masukkan di dalam analisis kelayakan finansial itu sebetulnya adalah hasil estimasi atau simulasi. Dapat dari mana? Bisa dapat dari usaha-usaha lain yang sejenis, bisa dapat dari media sosial, bisa kalau saya misalnya, ketika mahasiswa bertanya, "Harga pokcoy berapa sih kira-kira?" "Oh, coba lihat di toko online," misalnya seperti itu. Sehingga akan jadi bisa menjadi ada berbagai sumber data yang bisa kita gunakan. Karena itu, kita perlu, memastikan asumsi apa yang kita pakai dalam analisis keuangan. Ya, jadi nanti, ini biaya investasinya. Ya, ini biaya investasi, kemudian ada biaya operasional, lalu ada biaya proyeksi produksi dan pendapatan. Kalau misalnya usahanya dari kredit,
maka tentu di dalam analisis keuangan akan ada informasi terkait dengan perhitungan pembayaran kredit, baik untuk kredit investasi maupun juga kredit angsuran modal kerja atau biaya operasionalnya. Oke. Hati-hati, di dalam laporan laba rugi kita tidak memasukkan biaya investasi. Yang masuk di dalam di dalam laporan laba rugi itu adalah depresiasi atau penyusutannya. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan dari Ibu. Untuk selanjutnya, Ibu berharap mahasiswa bisa menyusun proposal kelayakan usaha seperti contoh yang hari ini Ibu berikan. Minggu depan kita akan mulai melaksanakan presentasi terkait dengan proposal kelayakan usaha yang sudah disusun. Urutan dalam presentasi akan kita undi supaya setiap kelompok semua siap untuk melakukan presentasi minggu depan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.